Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang Yahudi begitu histeris. Mereka berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan daun palem. Sambil berteriak, Hosana, yang artinya, Tuhan selamatkan kami. Diksi atau pilihan kata yang digaungkan, karena mereka begitu berharap Yesus bisa menyelamatkan mereka. Mereka seolah menggelar karpet merah memuji-muji Yesus. Mereka menari dan bernyanyi mengeluh-elukan Yesus, dengan harapan Yesus membereskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka memuji-muji Yesus dalam rangka mendapat keuntungan belaka. Hasrat untuk menjadikan Yesus Raja hanya untuk memenuhi keinginan mereka. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama? Manusia cenderung menolak derita dan air mata. Manusia mencari Yesus hanya bertujuan hidupnya bebas dari penderitaan. Bukankah banyak orang ikut Yesus hanya mengejar keuntungan daging semata? Pemikiran seperti ini sangat berbahaya. Tanpa sadar, kita telah mengecilkan kuasanya yang sangat agung menjadi murahan demi ambisi kita. Kita samakan Yesus dengan dermawan. Kita anggap Yesus sama dengan seorang dokter saja. Kita tidak menghargai misi kedatangannya ke dunia, hingga bersedia menderita bahkan mati secara hina di kayu salib. Kadang, hidup tidak seperti yang kita harapkan. Setelah Minggu Palmarum, yang semarak dan gegap gempita itu, keadaan berubah secara tidak diduga. Ternyata sang aktor pembebas yang terlanjur dinobatkan sebagai pahlawan dan juru selamat, kalah dan tidak sesuai dengan harapan. Pujian dan kekaguman kini berubah menjadi amarah yang memuncak. Sirna sudah harapan yang menggunung, berganti dengan caci maki dan sumpah serapah. Jalan yang ditempuh sang Mesias terbalik dengan keinginan mereka. Jalan Via Dolorosa, jalan sengsara itu yang ditempuh oleh Yesus. Bagaimana dengan Anda? Gereja, umat Tuhan, kita orang-orang yang percaya, sering terjebak dalam konsep yang sama dengan orang-orang Yahudi. Menjadikan Tuhan seperti dukun, yang meminta apa saja dan harus dikabulkan. Kita menyetir Tuhan untuk mengendalikan hidup kita seperti yang kita mau. Gereja dan orang Kristen telah menjual murah kuasa Tuhan dengan mengobral janji. Para pendeta juga kita jemaat, telah kehilangan selera untuk melihat dan bisa menerima bahwa Tuhan bisa bekerja melalui penderitaan. Simak, apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 berikut ini. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Jangan mengajari dokter menuliskan resep untuk menyembuhkan penyakit kita. Jangan jadikan dia dukun untuk memenuhi permintaan kita. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat menyambut Jumat Agung, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.